Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantik Reaction bersama Ustadz muda tapi jangan dipanggil Ustadz. Iya. Kita hanya punya sisi keilmuan karena kita dulu pernah mondok ya, sehingga kemudian banyak pinahan-pinahan yang insya Allah dapat dipercayakan kepada saya untuk kita jawabkan, teman-teman ya. Oke, mari kita jawab fitnah ini dulu daripada Edis TV. Dengar riwayat Muhammad mengawini atau menikahi anak umur 6 tahun? Oh, pernah. Kalian mendengar riwayat Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6? Pernah. Kalian pernah nggak mendengar riwayat Tuhan mengambil anak kecil umur 12 sampai 16 tahun? 12 sampai 16 tahun coba dibandingkan dengan masa sekarang. Kira-kira masih anak-anak atau sudah dewasa? Masih anak-anak ya, teman-teman ya. Dihamili oleh Tuhan. Pernah. Dan bersetubuh dengan dia pada waktu anak tersebut 9 tahun? Bersetubuh Betul. dengan Baik. dia dengan anak tersebut di umur 9 tahun, di mana pernah saya ulas di video saya sebelumnya, di mana kata-kata banabiha, karena gini ada matan mengatakan kata-kata banabiha, yalubu biha wadakhala fiha, di mana itu adalah matan yang tidak pantas. Arti matan tahu nggak? Konteks bahasa Arabnya, yang konteks kalimat tersebut tidak pantas diartikan menyetubuhi karena memiliki makna mustarak. Apa itu makna mustarak? Bana biha, kan tulisannya gini, wabana biha, dan menyetubuhinya, itu yang diartikan ya. Oke, itu yang diartikan di dalam apa namanya itu, di dalam literasi bahasa Indonesia. Di dalam literasi bahasa Indonesia, bana biha itu diartikan dengan menyetubuhi. Padahal arti yang sebenarnya arti bana, contoh buniyal Islam ala khamsin, itu ditulis dengan kata bana, artinya bangunlah Islam, dirikanlah Islam di atas 5 perkara. Di mana arti bana adalah membangun rumah tangga di umur 9. Satu. Yang kedua, yalubu biha. Dalam bahasa Inggris ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, menyetubuhi umur 9 juga diartikan menyetubuhi, padahal tulisannya yalubu biha. Arti yalubu biha berbaur di dalamnya. Tapi entah apa berantah apa, yang bahasa Indonesianya berani mengartikan menyetubuhi. Selanjutnya wadakhala fiha, dan masuk ke dalam rumah tersebut diartikan dengan menyetubuhi juga. Padahal 3 matan ini tidak satu pun yang menjurus ke arah menyetubuhi. Dakhala artinya masuk, yalubu artinya berbaur, bana artinya membangun. Di mana kalimat dasar bana itu artinya membangun, kalimat dasar yalubu artinya berbaur, kalimat dasar dakhala artinya masuk. Berarti ketika apologetika Kristen memahami hadis tersebut, ya paling kurang apa yang mereka pahami? Terjemahan. Ya berarti kredibilitas mereka hanya sampai terjemahan doang. Karena itu panjang pembahasannya, di mana hadis tersebut bersifat ru'yah bukan sifat hadis makal, itu panjang, udah pernah saya bahas. Coba dilihat di video saya, itu ada pembahasan panjangnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi fitnahnya sampai mana kira-kira? Kita gunakan logika kita, Bang. Pantas nggak yang seperti Tunggu. Kita belum ambil kesimpulan. Berarti ambil kesimpulannya bahwa Nabi menikahi Aisyah umur 6 dan Aisyah hidup di dalam rumah Nabi dan masuk ke dalam rumah Nabi. Jadi kalau ada matan menuliskan bana biha, berarti dia membangun rumah tangga dengan Nabi umur 9. Kalau ada matan yang menuliskan dakhala biha, berarti masuk ke dalam rumah Nabi umur 9. Kalau ada matan yang menuliskan kata-kata bana biha, yalubu biha, berbaur di dalam rumah Nabi di umur 9, bukan menyetubuhi. Di mana arti menyetubuhi itu, ya itulah yang dipahami oleh Karisting. Guys ya, kita lanjutkan. ditiru, Bang? Kalau menurut zaman dahulu mungkin pantas ya. Bagus. Tapi untuk zaman sekarang kan kita punya punya hukum negara ya. Oke, zaman Jadi sekarang sudah pantas tidak nggak itu pantas ditiru? lagi. Tidak Pantas. Lalu bagaimana Anda masih mengatakan Muhammad itu sebagai contoh? Enggak di situ doang contohnya. Ya karena memang sudah ditanamkan dari dahulunya ya, dari masih kecil, karena memang saya dari keluarga muslim ya. Jadi muslimnya itu karena faktor keturunan. Jadi ya kita tidak bicara begini, gitu. begini Bang Idram. Kita tidak. Bang Idram ini mulai ragu dengan muslim karena framing Edis.
Oke, Bang Idram ini mulai ragu dengan Muslim hanya karena framing edis. Terbukti daripada jawabannya bahwa dia menjawab. Apa yang dia jawabkan? Dia berani menjawabkan, ya saya mengikuti Muhammad ya karena kebetulan keluarga saya dan keturunan saya Muslim. Makanya saya ditanamkan dari kecil untuk mengimani Nabi Muhammad. Berarti secara tidak langsung ragu gak? Ragu. Dia ragu dengan keislamannya. Anda bisa ragu dengan Islam kalau Anda tidak punya ilmu. Dan Anda bisa kemakan daripada omongan Kristen yang modal terjemahan. Ya. Untuk kita Islam diajari dari dulu bahwa Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Yang kita tinjau apa? Bahasa Arabnya. Ngomong apa? Karena bisa jadi kalimat dalam bahasa Arab ataupun kalimat dalam bahasa manapun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa tidak tepat penerjemahannya. Apalagi dalam bahasa Arab yang memiliki realitas dan kualitas kata yang banyak, ya. Itu bahasa Arab. Misalnya ada secara tawatunya bagaimana, tasyakuknya, takhallufnya, secara istiraknya, taradufnya, panjang. Dimana satu kata itu memiliki banyak pertanggungjawaban untuk diartikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi untuk kalian, di mana loh Islam yang separatis ya. Islam dulu separatis loh guys. Ada beberapa room penghujat di TikToknya. Islam itu separatis. Separatisnya gini. Dulu di roomnya Sidiking dan di roomnya penghujat Islam, itu orang Islam gak ada yang naik ke atas. Itu hebatnya dulu ya, dulu. Dan saya bertepuk tangan untuk orang Islam yang dulu. Mereka sadar bahwa itu adalah room penghujat. Ketika mereka sadar itu room penghujat, mereka gak naik ke atas. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan dan itu keren banget. Mereka masuk rame-rame ke room penghujat, mereka di bawah, mereka ngehujat. Mereka kehujat. Di atas lagi ngomongin Nabi Muhammad pedofil, di bawah lagi ngomongin Tuhan kok bernonot misalnya. Itu bagus, mantap. Jadi sehingga moderator di room tersebut nggak sanggup nge-mute. Dia nge-mute. Paling 10 orang sanggup di-mute. Kalau udah sampai datang 1000-an orang ataupun 500-an orang, ngehujat di bawah. Ujung-ujungnya apa? Mereka yang kepanasan sama dengan mata mereka sendiri memandang tulisannya orang Islam di bawah. Ya itu menunjukkan apa? Kerasnya Islam. Lu hina Nabi gua hina diri lu. Jadi semuanya itu berbalik sebanding. Kalau seandainya itu kalian berani menghujat, ya apa boleh bukan ya kami harus ngehujat juga gitu. Tapi kadang-kadang saya ingatkan kepada Islam juga ada loh room Kristen yang khusus menyuarakan iman ya. Jadi di timing waktu dahulu ya sekitar 6 bulan yang lalu itu walaupun ada room CP ya, Christian Prince, room Agatha, room banyak ya yang sedang menghujat Islam, itu orang Islam masuk. Tuhan kok bernono, Tuhan dari selangkangan, banyak banget tulisannya. Moderatornya nggak sanggup nge-mute, mantap luar biasa, itu bagus. Jadi ujung-ujungnya apa? Mereka rungkat. Mereka nggak aktif lagi menghujat Islam karena mereka sendiri yang udah nggak sanggup ngebaca tulisan tersebut. Mabuk mereka guys, ngebaca tulisan tersebut. Cuman alangkah anehnya Islam sekarang. Ketika ada penghujat, separatis itu nggak ada lagi. Yang ada orang yang kesel naik ke atas, kemudian naik ke atas nggak ada ilmu. Secara tidak langsung Anda mempertontonkan bahwa Islam ini tidak mampu menjawab karena kebodohan Anda dan ilmu Anda yang minim. Lebih baik kayak dulu. Tapi kayak dulu juga ada minusnya guys. Minusnya kayak dulu. Minusnya gini. Ketika ada room kekristenan lagi bahas iman. Nah lagi bahas iman, ada pendetanya lagi ngajarin kebaikan, ajaran kasih ya kan. Itu pun diserang. Itu gak keren tuh. Itu gak bagus. Nggak bagus. Dengar, gak bagus. Kalau kalian nyerang kayak gitu juga itu nggak bagus. Tiba-tiba masuk, oh Yesus gini, jangan. Pintar-pintar memilah. Kalau room penghujat hajar habis-habisan, buat mereka rungkat karena nggak sanggup baca tappingan. Bagus, mantap. Huhui, masa sih? Iya, bagus. Tapi kalau room-room lagi nyebarin iman, kalian biarin aja, lewat aja. Tapi sama aja sih. Saya pernah juga memergot room kajian Ustaz Abdul Somad dan Buya Yahya yang ditampilkan di TikTok ya live. Tahu nggak? Orang Kristen juga sama
sama bandelnya. Begitu masuk Muhammad nikahin bocil, ada juga. Padahal di roomnya Buya Yahya, di room yang menampilkan Buya Yahya dan Ustaz Abdul Somad. Kadang-kadang orang nggak bisa memilih ya, debat lintas agama dan jalur dakwah. Berarti kita adil-dilan ya. Di jalur dakwahnya Kristen kita nggak usah ganggu. Di jalur dakwahnya Islam nggak usah diganggu. Kecuali di jalur debat agama. Ini memang adu argumentasi dan adu pola pikir ya. Oke, kita lanjutkan reaction yang tadi ya. Jadi buat kalian semua, ayo bangun gerakan separatis seperti dulu. Buatlah rungkat orang yang menghujat. Arti rungkat gimana? Ya udah kalian hujat aja di bawah, nggak usah naik ke atas. Wah Bang Daman bikin provokasi. Bukan provokasi. Itu yang saya lihat dahulu, Islam Bersatu yang membuat penghujat ini runtuh dan gak berani menghujat lagi. Kenapa? Ya mereka sendiri yang panas baca typingan. Karena kita terlalu rame di bawah ngetik. Wah gitu. Itu mantap. Tapi sekarang separatisnya udah minim, orang lebih terlanjur emosi dan naik tanpa ilmu. Seperti Pak Noel ya, Pak Noel ini, Pak Idram, itulah Pak yang membuat Pak Idram itu ragu dengan keimanannya. Kita lanjutkan. Bicara mengenai yang lain dulu. Untuk sekarang ini, keadaan sekarang ini, apakah Anda meyakini bahwa sosok Muhammad itu pantas ditiru oleh manusia yang hidup sekarang ini? Ya meniru kan bukan dalam hal kawin mawin doang. Nah kan? Di dalam hal kawin mawin kita punya akal dan kita bisa berpikir. Kristen cuma ada sekarang. Di era masa Rasulullah bahkan lebih parah, ada pagan Quraisy. Pagan Quraisy adalah orang yang saat bertemu dengan Rasulullah melempari Rasulullah dengan batu, melempari Rasulullah dengan kotoran. Lebih parah sama Kristen nggak lebih parah. Kalian cuma bisa cuap-cuap, mereka langsung tindakan. Tapi ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah, mereka tidak menggugat. Berarti relevansinya gimana? Bahwa di era tersebut pernikahan itu menjadi wajar. Pernikahan tersebut ya biasa aja di kalangan orang Quraisy. Ya, gitu. Jadi apa urusannya Kristen sekarang menggugat? Orang dahulu yang rentan mengambil sikap kepada Rasulullah saja tidak menggugat. Lalu lu siapa? Sok kenal kan gitu ya teman-teman ya. Mantap, tepuk tangan. Kalau untuk sekarang ini ya meragukan gitu, karena ya tidak sesuai untuk zamannya ya mungkin ya. Karena memang zaman dulu kan memang belum ada apa namanya. Enggak, kita nggak bicara zaman dulu Bang. Nah, maksa. Jelas. Enggak, Bang, kita nggak bicara zaman dulu. Berarti maksa kan? Maksa ya, penghinaan ini maksa. Oke, mari kita paksakan. Pertanyaan saya, ketika kalian melihat anak kecil umur 12 tahun ya, mengandung. Kira-kira negatif nggak pikiran kalian? Negatif. Berarti konteks zaman dahulu kita pakai ke zaman sekarang. Anak 12 tahun mengandung, sekalipun yang dikandungnya Tuhan ya. Tapi selama dia 12 tahun masih anak-anak mengandung, maka di saat itu patut dipertanyakan, siapa yang menghamilimu? Sekarang yang membuat Maria hamil siapa? Teman-teman, siapa yang membuat Maria hamil menurut kalian? Siapa yang membuat Maria hamil? Oke, secara pemahaman bahwa dia bukan dari zina, berarti yang menghamilinya siapa? Tuhan langsung. Di umur berapa? 12. Berarti 12 tahun Maria dibikin hamil oleh Tuhan. Dikuasakan agar dia hamil di umur 12 tahun. Masalahnya itu Tuhan Maha tahu. Pasti dia bisa nunggu umur 20, 30, 15 tahun, 20 tahun, 21 tahun bisa ya. Tapi Tuhan gak mau nunggu tuh. Paksa umur 12 sampai dengan 14 itu dipaksa tuh. Jadi pandangan orang gimana? Wah bocil nih. Wah bocil ini mengandung nih. Wah parah. Siapa yang menghamili? Tuhan ya. Siapa lain kalau bukan Tuhan? Berarti case utama ataupun kasus utama bisa gak ditiru oleh orang Kristen Tuhannya sendiri? Gak bisa. Kenapa gak bisa ditiru orang Kristen Tuhannya sendiri? Lah Kristen Tuhannya ngamili anak 12 tahun. Maka baru-baru ini di Blitar ya. Di Blitar ada pendeta yang kegerebek ya, mencabuli jemaat yang masih kecil di Blitar. Baru-baru aja nih, boleh kalian lihat. Ya, mungkin lagi praktekin bahwa Tuhan aja boleh menghamili anak-anak di umur 12 tahun. Ya, selesai ya. Di sini mohon maaf, konotasi menghamili di sini bukan dalam artian berhubungan badan, tidak, tapi dengan kuasa Tuhan dia hamil. Masalahnya tuh anak masih 12 tahun. Nah, masih 12 tahun tuh anak, seharusnya ya Tuhan nunggu dulu dong. Seharusnya bilang, Maria kau akan hamil. Umur berapa Tuhan? 12, 14. No, tunggu dulu. Hamil jangan buru-buru. Nah gitu. Terusnya bisa ya? Bisa dong. Masa itu aja gak bisa?
Ya, namanya juga Tuhan Maha Tahu gitu kan. Nah, untuk menunjukkan apa? Dia maksa pandangan orang terdahulu dipaksakan ke masa sekarang. Kalau seandainya pandangan tersebut ingin dipaksakan, bagaimana saat pernah perkawinan Ribkah ya. Ribkah itu dalam literasi Yahudi dengan Ishak itu umur 3 tahun, lebih kecil lagi. Tapi ya kita orang Islam, kita pakai pikiran bahwa di era tersebut tidak ada yang menggugat. Ya udah, berarti di era tersebut belum tentu 3 tahun itu masih bocil di sana, nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi di kacamata orang terdahulu. Lalu kalau ketika Edis ingin mengkritisi Islam, maka Edis baca dulu kitabnya. Seharusnya gini, kitab mereka itu harus terbebas daripada pernikahan anak kecil dan hamilnya anak kecil. Baru dia boleh kritisi Islam. Sekarang kalau itu semua ada di kitabnya, berarti menunjukkan apa? Ini maling teriak maling ini, cabul teriak cabul, apa namanya, pedo teriak pedo, bagaimana ini? Siapa lebih pedo nih? Kalau seandainya Nabi Muhammad masih manusia, oke ya. Kalau seandainya Tuhan menghamili anak kecil umur 12 tahun, ini Tuhan punya otak di mana? Yang namanya Nabi Muhammad manusia tidak tahu apa-apa ya. Tapi kalau Tuhan tahu itu anak umur 12-14 tahun dihamili, nah ini bahaya. Ini bahaya, kena kasus ini, kena kasus. Jadi menunjukkan kalau dia mau memfitnah Islam seperti itu, ya pikirkan dulu di kitabnya ada yang jauh lebih parah. Ketika kemudian Tuhan memaksa anak kecil 12-14 tahun untuk hamil. Terima kasih banyak. Saya Alman Tiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar dan juga dukungannya di link Saweria yang ada di kolom komentar. Terima kasih banyak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.